Iya. Apakah Bapak punya waktu beberapa menit? Oh ya, saya punya Ibu Desi, alhamdulillah, dengan senang hati. Apa yang bisa dikomunikasikan dan bisa di Terima kasih banyak Bu atas kesempatan. Begini, beberapa hal sebenarnya yang mengganjal dalam pikiran saya selama Bapak sebagai kepala sekolah menunjuk saya sebagai staf dari manajemen mutu, bahwa apa yang Bapak berikan itu terlalu berat untuk saya, atau amanah yang sangat tinggi bagi saya, karena saya merasakan bahwa kemampuan atau kompetensi saya belum mampu ke arah situ. Oh gitu. Iya. Jadi yang dimaksudkan itu terkait kemarin yang hasil penelitian dan penelitian Ibu C selaku staf manajemen mutu. Iya, Pak. Nah, kita akan membawa untuk dalam percakapan tersebut. Nah, kira-kira setelah itu nanti apa tujuan yang ingin dicapai dengan meminta saya untuk melakukan percakapan tersebut? Apa tujuan yang dicapai? Ya, terima kasih Bapak. Tujuan yang akan saya capai dari percakapan ini, saya menginginkan sebuah pencerahan dari Bapak Kepala Sekolah terkait bagaimana menguatkan saya untuk bisa tetap berada di sana, karena terus terang sudah muncul rasa down bahwa apakah saya sanggup dengan amanah yang sebesar itu. Ya, tadi mengatakan bahwa setelah selesai percakapan bisa mendapatkan inspirasi dan merasa kuat untuk mengembangkan itu. Nah, itu di sesi terakhir akan kita capai Pak. Nah, kira-kira menurut Ibu C ini terkait dengan itu, apa yang membuat Ibu merasa kurang mampu, tidak bisa melaksanakan amanah yang diberikan bagi? Ya. Banyak hal yang bergejolak dalam pikiran saya. Yang pertama yaitu saya kurang ahli di IT, meskipun sebenarnya saya tahu terkait dengan IT, akan tetapi hanya dasarnya saja. Kemudian yang kedua yaitu manajemen waktu yang mungkin kurang untuk saya, karena selama ini saya juga tahu kelemahan saya sebenarnya di sekolah. Terkadang chatnya Bapak sendiri sebagai selaku kepala sekolah berjam-jam baru saya buka, baru saya baca, dan itu saya sadari. Kemudian yang ketiga yaitu bahwa ketika kita berada di staf manajemen mutu itu, maka totalitas kita karena harus memasuki semua daripada kompleksitas dari sekolah ini. Ada yang menarik tadi ya, bahwa rumahnya mungkin dari sisi penggunaan IT, ya, tapi walaupun misalnya ada kemampuan belajar, kemudian mengelola waktu, nah itu dirasa di situ. Menurut Ibu C, kira-kira dari sisi lemahnya IT itu apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kompetensi di situ? Sementara ini Bung, saya mengkaji diri bahwa saya harus mengupgrade kemampuan saya di situ. Selama Bapak menunjuk saya sebagai staf dari bagian manajemen mutu itu, saya belajar membuka YouTube bagaimana sebenarnya tapola itu, bagaimana rapor pendidikan itu. Nah, dari situ saya mengenal sedikit, meskipun saya lakukan hanya step by step untuk mendalami itu bagian-bagiannya dulu. Apa sih sebenarnya sesungguhnya tanggung jawab atau pekerjaan yang dilakukan di manajemen mutu atau stafnya? Oh, ternyata seperti ini. Oh, tapola itu ternyata bagian dari aplikasi untuk bantuan dari sebuah sekolah, mulai dari perencanaan sampai pada
dari sisi manajemen waktu, apa yang bisa dilakukan untuk mengatur waktu dari menjalankan tugas pokok dengan tugas tambahan manajemen itu, dan di sisi lain tidak menyampaikan kepentingan keluarga. Siapa yang bisa Salah satu barangkali yang harus saya lakukan dari manajemen waktu ini, saya harus menelaah atau menganalisis aktivitas yang urgent atau prioritas dulu. Kemudian setelah itu barangkali tahap kedua, konsisten bahwa saya harus tetap bisa membagi waktu dengan pekerjaan, dengan tugas yang amanah yang Bapak Kepala Sekolah berikan. Kemudian yang ketiga adalah kepada keluarga. Pada prinsipnya bahwa kedua hal yang dianggap lemah tadi itu, baik dari sisi arti struktur pejabat tidak, kan sudah dibahasakan tadi, kan? Nah, kalau menurut Ibu Desek dengan kemampuan tadi mau belajar itu dikaitkan dengan tugas staf manajemen punya, ya. Tadi sudah bahwa menggunakan harus berkolaborasi dengan mutu dan mendapatkan kompetitif dari pasur dari peluang ini. Nah, itu kan semua peluang-peluang itu. Dengan melihat peluang yang ada, untuk kedepannya lebih mengembangkan nanti kompetensinya, memberdayakan dirinya untuk bermanfaat itu, apa yang bisa dilakukan? Salah satu pun peluang yang harus saya lakukan di bagian ini adalah membangun kolaborasi dengan baik dengan pemangku yang sudah ahli di dalamnya, seperti Bu Ani Susanti yang pernah menjabat di bagian staf itu. Saya akan lebih banyak bertanya kepada beliau, kemudian membangun lagi kolaborasi yang kuat dengan kemudian membimbing saya apa-apa yang bisa sebenarnya ada membangun kolaborasi ya dengan beberapa dari sebutkan, ada menduduki staf manajemen multi Warni, dan sekarang ini yang merangkap selaku Wakasih Humas, dan kemudian ada juga manajemen mutu. Nah, dari sisi pengaturan waktunya tinggal dibuatkan, Ibu Dese ini harusnya membuatkan ya kira-kira bagaimana bentuk rencana aksinya di situ. Bahwa kalau saya belajar seperti ini, saya untuk meningkatkan kemampuan ini, saya keluar dari sini kalau rencana aksi saya pun untuk meningkatkan lagi kolaborasi dan kompetensi saya sebenarnya menjadwalkan setiap minggu saya akan berkonsultasi dengan Bu Ani, demikian pula Ibu manajemen mutu. Dengan demikian barangkali bisa meminta juga pandangannya membimbing saya dalam pengelolaan itu sampai tahap-tahap detail yang betul-betul harus saya tahu di dalamnya. Itu dari sisi manajemen waktu dan tingkat kompetensi. Dari sisi benar tidak Ibu bisa melihat dari kira-kira tentang siapa yang bisa saya lakukan biar membuatkan interaksi yang bisa disampaikan itu, apa sudah pernah mengintip-ngintipnya atau fungsinya? Salah satu pun saya lihat tergambar dari apa yang pernah saya dapatkan searching. Oh, ternyata di bagian manajemen itu terutama pola itu, oh kita harus buat proposal ketika meminta bantuan untuk sekolah kita. Nah, sementara pun saya dalami, oh ternyata ada
sebenarnya di masyarakat sekolah SMK Negeri 2 Wajo ini, terutama karena ini terkait dengan ya hal yang urgent di sekolah kita, makanya tentu yang pertama adalah saya harus berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah selaku pemangku jabatan. Kemudian yang kedua, melibatkan guru-guru lain yang berkompeten di dalam ini, karena ya ada beberapa sebenarnya yang mampu baik IT maupun dalam penyusunan terkait dengan lapor maupun terkait dengan platform rapor pendidikan itu sendiri. Nah, sudah nampak kan bahwa sudah terpetakan dari sisi tingkat kompetensi, sisi tupoksinya, sudah ada tanggung jawabnya. Nah, untuk ke depan, untuk menguatkan dan memberikan tanggung jawab itu, ya, katakanlah sudah disusun, membuatkan perencanaan kegiatan ini kita melakukan kaitannya dengan peningkatan untuk apakah itu IT ataupun seperti yang disampaikan tadi, membuatkan proposal. Nah, setelah ada tanggung jawabnya itu, untuk lebih menguatkan itu, kira-kira siapa yang bisa membantu selain itu yang disebutkan tadi? Adakah yang bisa pihak lain? Ya, tentu pun pihak lain akan ada juga sebenarnya yang terlibat dari selain tadi dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian guru-guru yang lain. Ada pun bagian dari manajemen mutu itu seperti Pak Ahmad yang berkompetensi juga di dalamnya, dan saya akan melakukan kolaborasi lagi dengan beliau karena beliau juga adalah bagian daripada staf manajemen mutu. Dan ya kalau IT ya sudah luar biasa akan membimbing saya dalam hal itu. Itu dari sisi IT. Dari sisi lain kan tentu kalau bentuk kepanikan dari rekan-rekan guru lainnya, apakah itu rekan guru maupun rekan pendidikan. Nah, seperti itu. Ya. Jadi nampak sudah tergambarkan ya. Nah, kira-kira dari perbincangan kita apa bisa disimpulkan untuk meningkatkan kompetensinya ibu, setelah itu mengatur waktunya, kemudian setelah menyampaikan opsinya tadi, membuatkan tanggung jawab. Sejauh ini apa yang bisa disimpulkan, apa yang ibu rasakan, apa yang bisa disimpulkan percakapan coaching tadi. Dan baikpun dari hasil pembicaraan kita hari ini, perasaan saya merasa lega, merasa plong. Kemudian kesimpulan yang saya dapatkan dari percakapan ini bahwa ternyata banyak hal yang bisa saya lakukan untuk mengupgrade kemampuan saya. Saya tidak boleh fokus dengan kelemahan, tetapi saya harus fokus kepada kompeten atau potensi yang saya miliki, dan tentunya membangun lagi kolaborasi yang baik sehingga tercipta kerjasama yang baik pula, dan apa amanah yang diberikan oleh Bapak Sekolah bisa insya Allah saya jalankan dengan baik pula. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Ibu Desik selaku staf manajemen itu yang dan untuk saya kira percakapan kita ini ya mampu inspirasi, dan tidak hanya Ibu Desik, saya pun selaku coach ya bisa mendapatkan pembelajaran dari situ, dan kita berharap nantinya ke depan ya Ibu semakin memberikan kontribusi yang positif ya kolaborasi dengan kita, dengan sendirinya tidak hanya permasalahan tadi yang dihadapi itu bahwa merasa kurang kemampuan untuk selesaikan percakapan ini, tapi dengan lebih lanjut ke depan seiring dengan meningkatnya kompetensi ibu ya, baik selaku staf manajemen mutu maupun selaku guru, kita akan berimbas juga pada meningkatnya kualitas ya, kualitas pembelajaran, kualitas mutu yang ada di sana. Terima kasih banyak telah hadir ya. Oke. Saya pun berterima kasih banyak atas kesempatan Bapak menerima curhatan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.